Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPT materi ketiga tentang ASD. Ya, pertama di sini ada konversi. Dalam konversi ini ada lowercase dan juga uppercase. Ini untuk apa? Jadi lowercase ini untuk membuat teks itu menjadi huruf kecil semua, sedangkan kebalikannya untuk yang uppercase ini untuk membuat teks menjadi huruf besar semua. Ya, mungkin langsung kita run aja. Nah, di sini G-nya besar, B besar, M besar, dan F-nya besar. Ketika di print dengan lowercase, maka hasilnya akan kecil semua. Dan untuk yang dengan uppercase, hasilnya akan besar semua. Ini juga ada slash tab, jadi agak renggang ini. Juga ada backslash new line untuk memindahkan baris atau ke baris selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ke pembagian sini yaitu split. Ya, split ini digunakan untuk memisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi di sini ada kalimat hello world. Nah, selanjutnya kata hello world ini itu dipisah dengan kalimat split, lalu dibagi dengan tanpa kalimat. Ya, jadi ini satu kalimat. Ketika sudah di split nanti ini akan menjadi dua kalimat, karena di sini itu kalimatnya kosong, jadi ini bisa dibagi. Ya, untuk ini fungsinya itu untuk memunculkan kalimat yang pertama, ya indeks yang pertama 0, yaitu yang kalimat hello ini. Dan untuk yang ini start out ini words-nya 0 berarti hello, lalu karakternya itu juga yang pertama, yaitu H. Ketika ini nanti dijadikan 1 berarti nanti E. Langsung kita jalankan saja. Nah, betul kan? Oke, selanjutnya itu ada penggabungan. Di sini jadi ada concat dan juga substring ya. Ya, concat ini yaitu penggabungan antara satu kata dengan kata lainnya. Sama halnya dengan H plus W ini. Cuma ini menggunakan concat. Jadi H ini untuk hello, lalu concat W ini untuk word. Jadi nanti hasilnya hello world. Lalu selanjutnya ada substring. Substring ini yaitu mempunyai indeks, memulai dengan indeks 0 dan diakhiri dengan indeks 5. Berarti mengambil karakter dari indeks 0, yaitu ini hello H, hingga indeks ke 4. Ya, di sini tulis 5, cuman 5-nya ini itu sebagai pembatas, jadi yang diambil itu hanya dari 0 sampai 4, yaitu karakter ini, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Maaf, indeks ke 0 ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4.
berarti nanti hasilnya itu ada kalimat hello. Oke. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu ada penggantian. Di penggantian ini ada replace sama replace all. Gunanya yaitu untuk mengganti karakter atau huruf. Contohnya ini ada replace s, yaitu all character. All character ini yaitu teks yang sudah ada sebelumnya, yaitu ini ya. Habis itu diganti dengan karakter S besar, awalnya S kecil ya. Lalu diganti S besar. Nanti outputnya yaitu S yang ada di all character, yaitu ini akan menjadi besar S. Selanjutnya itu replace all. Replace all ini menghapus semua karakter tab, ya ini backslash dan new line, lalu diganti dengan spasi biasa. Langsung saja kita praktekkan. Ya, yang pertama string s, print s, seperti biasa, sama persis seperti yang di variabel s ini. Lalu untuk yang kedua, nah di sini s yang kecil itu diganti dengan s yang besar. Selanjutnya yaitu untuk mengganti tab dan new line ini diganti dengan spasi biasa, atau tidak ada huruf. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ya ini masih termasuk ke penggantian token ini. Jadi untuk selanjutnya yaitu metode token ini, yaitu the token string, ya ini token string str, menerima string input dan menghasilkan map string. Ya, menerima input berupa string dan mengembalikan kepada string ini. Untuk map itu bisa memakai ini import java.util.map. Oke. Selanjutnya yaitu ada string token ini. String tokenizer itu untuk membagi string str berdasarkan tanda koma. Ya, untuk membagi string str berdasarkan tanda koma ini. Lalu selanjutnya itu ada while untuk memastikan bahwa masih ada token yang bisa diambil ya. Lalu ada tokenizer next token ini untuk mengambil token berikutnya. Selanjutnya ada index of, ya ini untuk mencari posisi karakter yang ditandai dengan titik 2 ini. Selanjutnya ada variabel key. Key ini itu sebagai kunci untuk mengambil substring sebelum tanda titik 2 ini. Lalu ada value. Value ini digunakan untuk
nilai, mengambil substring setelah tanda titik 2 ini dianggap sebagai nilai. Lalu result memasukkan pasangan key value ke dalam hashmap. Ya, selanjutnya ada untuk pemanggilan token ini tadi, ya, test token, yaitu kita buat baru token st, new token baru, objek baru untuk memanggil metode token dengan input aku mahasiswa kuliah UMG dan menyimpannya dalam map string ini. Lalu get dengan key aku, berarti ini nantinya aku sebelum ada karakter ini itu dinamakan key, ini termasuk key. Lalu ini nanti termasuk value karena sudah dijelaskan di sini tadi. Ketika kita memanggil aku, maka nanti yang keluar akan mahasiswa. Lalu yang di belakang ini tidak terpanggil karena dipisah dengan tanda koma. Lalu ketika memanggil kuliah, key-nya kuliah, berarti yang keluar nanti value-nya yaitu UMG. Jadi dipanggil di sini login aku plus status, ya, variabel status nanti tergantung ini nanti. Jika aku, maka di sini akan muncul aku mahasiswa. Kalau di sini kuliah, maka di sini akan muncul UMG. Oke, ya aku mahasiswa. Karena di sini variabelnya aku, maka yang muncul mahasiswa. Selanjutnya itu ada mengcopy file. Nah, import java.io ini untuk memanggil, ya, semua import yang berhubungan dengan file-file ini. Jadi tidak usah menulis satu-satu, tinggal menulis saja java.io bintang ini untuk memasukkan import Java file ini. Oke. Selanjutnya itu ada copy file, ya. Copy file ini berisi dengan string dengan variabel fs, juga ada fd. Fs ini sebagai file sumber, ya, file sumber. Lalu ini sebagai file destination atau file tujuan. Lalu throw expression ini untuk digunakan untuk menangani kemungkinan kesalahan saat membaca atau menulis file. Lalu selanjutnya ada file. File ini digunakan untuk membuat new file sebagai file sumber. Di F1 ini dibuat sebagai file sumber. Yang kedua dibuat untuk file destination atau file tujuannya. Lalu ini dimaksudkan jika F2 sudah ada, maka akan dihapus sebelum membuat file baru. Untuk input stream, file input stream ini digunakan untuk membaca file dari sumber filenya tadi, yaitu F1. Ini file sumber untuk membaca.
Lalu yang file output string ini bertujuan untuk menulis data ke dalamnya. Misalnya ada buffer ini digunakan untuk membaca file dalam blok 1024 byte 1024 byte atau sekitar 1 KB kilobyte. While ini untuk membaca file dalam blok tadi hingga membaca sampai seluruh file itu tersalin. Close ini untuk menutup input string. Lalu out close ini digunakan untuk menutup output string agar tidak menjadi error. Selanjutnya yaitu jika filenya berhasil di copy, maka nanti akan muncul file, lalu file sumbernya tadi is copied to file destination-nya. Lalu kita catch ini tadi untuk mengantisipasi masalah tadi, untuk mengecek apakah ada masalah atau tidak. Expression. Lalu jika tidak berhasil, maka nanti akan muncul message yaitu tidak ada in the specific directory. Nanti ada muncul sama ada in the specific directory ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu manipulasi string ya. Manipulasi string dalam file. Nah, yang pertama itu membuat kelas Java Bean terlebih dahulu. Kelas mahasiswa ya, membuat kelas bernama mahasiswa yang berisikan dengan name sebagai string, nama string, alamat string, lalu semester, integer. Lalu membuat konstruktor digunakan untuk membuat objek mahasiswa dengan data yang diberikan. Oke. Lalu ada public string, public get string get name, get nama, get alamat, get semester. Ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut masing-masing mahasiswa. Selanjutnya ada public string to string. Ya. Ini digunakan untuk mengubah objek mahasiswa menjadi format string yang dipisahkan dengan garis ini. Oke. Selanjutnya ada public save. Ini digunakan untuk nanti akan menyimpan ke dalam file yang alamatnya itu di G dengan nama IDB, lalu filenya bernama mahasiswa dengan format txt. Ya, oke. Selanjutnya ada membuat file. Ini berfungsi sebagai membuka file dalam mode upon true sehingga data baru ditambahkan ke akhir file tanpa menghapus data sebelumnya. Menulis kembali S ke dalam string. Menulis S string ke dalam file. Oke. Yang selanjutnya membaca read file yang berfungsi sebagai membaca seluruh isi sebagai string dan menggunakan string filter. String filter ini untuk menyusun teks dari file. Selanjutnya ada manipulasi string.
manipulasi string ini untuk membagi string berdasarkan baris dengan menggunakan string tokenizer untuk memisah kolom yang berada dengan garis dan menyimpan data dalam hash map string dengan name, dengan nama, alamat, dan juga semester. Ini sebagai kunci untuk nanti memanggil. Selanjutnya ada binding data, yaitu digunakan sebagai membaca isi file mahasiswa.txt dan mengubah string menjadi daftar objek mahasiswa. Seperti itu. Ini itu membaca file dengan input tadi dengan folder G, nama mydb, lalu filenya bernama mahasiswa dan format txt. Ini sebagai kunci untuk nantinya memanggil dalin, nama, alamat, dan semester. Oke. Selanjutnya ada retrieve, yaitu digunakan untuk membuat objek mahasiswa dengan name, nama, alamat, dan juga ada semester ini tadi. Lalu memanggil save untuk menyimpan data ke dalam file ini tadi, Lalu memanggil list untuk membaca semua data dari file, lalu menampilkan daftar mahasiswa ini tadi. Jika kita run, maka nanti hasilnya akan keluar, yaitu ini tadi. Hasilnya akan keluar ini dengan get ini, dengan pembatas ini, dan akan disimpan ke dalam file dengan alamat seperti ini. Nah, ya, kita coba saja. Kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika kita run kembali, maka muncul untuk yang kedua kalinya. Ya, ini sudah saya coba sebelumnya. Nah, saya mengganti tingkatannya, lalu saya ganti ke tingkatan kedua. Jika saya run kembali, maka akan muncul lagi untuk yang ketiga kalinya. Bisa kita lihat ke dalam folder dengan alamat F, G, dengan mydb. Nah, maka akan muncul di sini. Oke, sesuai dengan alamat yang berada di sini tadi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.